sama sekali mengganggu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahlil baitil kiram wa dzurriyyati ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita tetap diberikan keistiqomahan, tetap diberikan keteguhan, tetap diberikan kekuatan, yaitu iman dan Islam dan keyakinan. Itu adalah nikmat yang luar biasa, melebihi dari nikmat-nikmat yang lain. Shalawat dan salam mari kita selalu, setiap hari, setiap saat, setiap detik kalau bisa, pokoknya setiap saat lah, minimal 10 sampai 100 kali tiap harinya mari kita aturkan sholawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana kita mengharap dari beliau syafaat, dan kelak kita di yaumul kiamah kita diizinkan untuk meminum telaga Kausar milik baginda Rasulullah SAW. Jumpa kembali dalam bincang-bincang menembus dimensi. Ada yang menembus batas, ada yang tiada batas, ada yang saya tak bikin istilah baru, menembus dimensi. Dimensi mana? Dimensi manapun. Jadi dimensi itu ada banyak macamnya ya. Ada dimensi jasad, dimensi badan halus, dimensi roh, dimensi sukma sejati dan lain sebagainya. Nggak usah dibahas itu, karena saya tidak mau membahas yang kayak gini di media sosial ya, karena ini sensitif, karena banyak hal yang harus diketahui tentang hal ini. Walaupun sudah ada salah satu ustadz yang menerangkan tentang hal itu, jelas
dia seorang ustadz yang luar biasa ya kan, titelnya juga LCMA, ya seorang yang hafidz Quran insya Allah kayaknya kalau nggak salah. Itu pun masih kontroversi, apalagi saya kalau harus menerangkan itu, makanya nggak usah dibahas. Kita membahas yang umum aja. Walaupun cara pembahasan saya ini nggak umum. Apa kabar saudaraku semua? Apa kabar teman-temanku semua? Yang satu resonansi, yang jelas ya, satu hero, satu resonansi, baik yang sudah melihat saya atau bisa melihat saya, melihat channel saya, paling tidak gitu, yang sudah kenal sama saya ataupun sama sekali tidak mengenal saya, tapi satu tujuan, satu hero, satu resonansi saya sapa hari ini. Jadi selalu saya menyapa untuk kalian semua dimanapun Anda berada di seluruh penjuru dunia, bahkan di alam lain pun saya sapa. Ya oke. Kabar hari ini ya, kalau kabar mah selalu ada ya, cuman kan update-nya ya kan. Kalau saya kan hanya mereaksi saja, nggak seperti yang lain. Yang lain kan sudah ada ya, kalau tausiah dan lain sebagainya. Ada Gus Nur, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Somad, ada Buya Yahya dan lain sebagainya. Kalau mau ngaji ke situ. kalau tentang hal-hal yang apa namanya, yang fikih atau syariat. Kalau saya itu hanya mereaksi dan memotivasi. Kan saya bukan orang yang berbasic akademisi ya, tapi saya juga nggak mau kalah dengan akademisi ya. Karena saya ini kan orangnya kan apa ya begini. Orang makan nasi, saya juga makan nasi. Orang minum air, doyan kopi, saya juga doyan kopi. Masalah ilmu, walaupun saya bukan akademisi, saya nggak mau kalah. Istilahnya gitulah. Ini intermezzo lah ya. Sama-sama manusia, sama-sama punya otak, punya pikiran. Memang benar sih ya, ini jujur aja. Kalau untuk urusan ilmu pengetahuan, saya selalu menggali. Dan saya menggali dimanapun. Nah, saya itu dulu itu ada koran di jalanan itu saya ambil. Bahkan sambil ngising pun saya baca koran. Serius ini. Baca koran, baca majalah dulu waktu masih remaja ya. Ya karena saya tidak bisa menempuh pendidikan seperti orang-orang. Tapi saya tidak mau kalah dengan orang-orang yang punya pendidikan. Yang jelas satu, ada niat, ada kemauan kan gitu. Dan urusan sejarah, urusan astronomi dan lain sebagainya, urusan yang kasat mata ataupun yang nggak kasat mata ya, semua itu bisa dipelajari masalahnya. Ilmu itu kan kalau orang Babilonia ya, orang Babilonia dulu hitungan itu nggak seperti sekarang, hitungan cuma 1 tambah 1, 1 ditambah 2, 1 dikali 1, 1 ditambah 2, dikali 2 ya kan, 0 dikali 1, 0 dikali 2. Enggak, kalau dulu ada 3/4, 3, 6/4. Itu apa namanya? Heksadesimal. Orang Babilonia itu punya hitungan yang sangat besar dan sangat kecil yang disebut dengan bilangan heksadesimal. Termasuk peredaran matahari, bulan dan bintang dan benda-benda langit itu menghasilkan geometri suci. Kemudian membentuk 360 derajat. Itu juga orang Babilonia, bukan NASA. Kalau orang sekarang kan taunya 360 derajat, yang menemukan NASA. Nah, ini namanya textbook. Bagi saya, ilmu pengetahuan itu bukan textbook, tapi ilmu pengetahuan itu digali. Kita kan punya pikiran, punya otak. Jadi apapun yang dikatakan oleh mereka itu cuci otak. Ya oke. Janji kampanye. Nah,
janji kampanye. Ini sudah memasuki tahun 2022 pertengahan. Terus Februari 2024 itu Pilpres. Berarti hanya punya waktu 1,5 tahun kurang lebih. Kan gitu. Mereka itu maksudnya. Makanya mulai sekarang mereka sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk menyusun kebohongan berikutnya. Karena apa? Kata mereka, perjuangan kita sudah 2 kali kemenangan, ya. Tapi kita belum mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kembangkan. Bahasanya seperti itu memang. Ini bahasanya siapa? Ya silahkan dikembangkan. Kita sudah melakukan perjuangan 2 kali. Kita sudah melakukan mendapatkan kemenangan, bukan? Ya pastinya dengan perjuangan lah itu. Kita sudah mendapatkan kemenangan 2 kali, tapi kita belum mendapatkan hasil yang maksimal. Kata siapa ini? Kan gitu. Kita sudah mampu menguasai sebagian bangsa pribumi, dan kita segera akan melakukan hal-hal lebih lanjut. Kita persiapkan dananya sekitar nggak tahu 4 triliun apa 40 triliun apa 400 triliun, ya nggak tahu lah. Ya pokoknya triliun lah kan gitu. Intinya agenda mereka yang dirancang mulai 1990, bahkan dirancang mulai berdirinya yang namanya Nine Dragon, sampai saat ini belum berhasil. Makanya mereka akan merancang di 2024. Ya harusnya 2014 ini mereka ini sudah menguasai kita. Sudah sih, cuman penguasaan baru di sektor ekonomi, sektor anu-anu dan lain sebagainya. Kita lihat ada sebuah video yang para petinggi-petinggi nganu itu begitu antusias ya menyelami si penista agama yang iblis itu. Cengengesan. Mereka nggak menyadari bahwa yang mereka salami, yang mereka sangat hormati itu adalah yang bakal membantai, yang otaknya itu punya pemikiran. Mungkin ketika dia bersalaman dengan para perwira-perwira itu, otaknya bicara, hatinya bicara. Dikit lagi bantai loh. Sedikit lagi akan menguasai ini negeri. Lulu semua bantai sampai seakar-akarnya. Mungkin begitu. Tapi mereka nggak sadar. Karena apa ya? Itu terpedaya. Ya dengan hanya mendapatkan misalnya rumah seharga 10M, mobil seharga 15M, kemudian istri yang cantiknya nilainya 6. Nilai 6 itu sudah sangat cantik banget. Mentok perempuan itu nilainya 7, 8, 9, 10 udah nilai bidadari itu. 8, 9 itu punyanya bidadari, 10-nya istri soleha jelas nanti di akhirat tuh. Kalau laki-laki ketampanannya hanya sampai nilai 5 saja, 6 lah. Kalau dapat istri sampai menilainya 7, mantap itu. Berapa berkatoan. Ya meren mungkin kan gitu. Ya itu. Jadi manuver-manuver sekarang mulai dirancang kembali. Makanya keadaan kita ini kan sekarang ini sudah senyap-senyap saja kan, pandemi seakan sudah selesai. Padahal mereka sedang merancang sesuatu. Sudah lunak di masjid-masjid kita bebas aja, kita jamaah rapat-rapat. Kalau dulu kan cuman ada peristiwa yang bikin saya ketawa terbahak-bahak dan kelihatan banget kalau jongos itu
kelihatan banget bahwa dia itu, mereka itu sebagai seorang jongosman gitu loh, jongosman. Posko FPI kan bukan Front Pembela Islam namanya, Front Persaudaraan Islam, dibongkar dengan alasan menghalangi jalan. ini alasannya ini lucu kali ini. Posko Front Persaudaraan Islam yang fungsinya jelas membantu masyarakat yang mudik, bukan gebukin masyarakat yang mudik, bukan meminta jatah ketika STNK-nya nggak ke bawah, kemudian dikasih 20.000 ikut, mau. Tapi jelas untuk membantu masyarakat kalau ada kesulitan masyarakat, ini malah dibongkar. Padahal fungsinya lebih berfungsi itu, yang lebih berfungsi apa namanya, posko FPI itu, Front Persaudaraan Islam itu, daripada posko Pol. Kalau posko Pol coba kalian masuk, dibawa masuk ke situ, ujung-ujungnya ya ujung-ujungnya kan gitu. Jadi kekonyolan yang dilakukan oleh rezim ini, dari mulai the presentnya, the leadernya, leadershipnya. Maksudnya bukan leadership terlalu ini. Jadi mulai presidennya hingga lurahnya ini, rezim ini benar-benar rezim gedabrus, rezim yang penuh dengan belatung, penuh dengan darah, penuh dengan nanah, penuh dengan duri-duri yang tajam. Jadi rezim ini benar-benar rezim copyright of Fir'aun, bahkan lebih serem, lebih sangar, ya kan gitu. Mengorbankan bangsa dan negaranya, ya kan, demi kepentingan bangsa lain. Memusuhi rakyatnya sendiri, memusuhi bangsanya sendiri, hanya demi mendapatkan popularitas di hadapan penguasa bangsa lain. Ini kan sesuatu yang sangat sesuatu banget gitu loh. Bahkan sampai didukung oleh para kiai, para ustadz. Bahkan masya Allah, naudzubillah, saya nggak yakin kalau itu seorang habaib. Ada beberapa yang ngaku habaib mendukung juga. Ya memang ya begitu. Tipu daya. Yang namanya kalau sudah masuk ke perangkap tipu daya itu ya begitu. Segala sesuatu menjadi halal. Ada uang setumpuk, cuman 10 lembar haram. 20 lembar haram. 100 lembar haram. Sudah mulai menginjak ke 1000 lembar baru halal. Halal. Lama-lama jadi halal kan gitu. Jadi saudaraku semua, teman-temanku semua, jangan masuk ke lubang yang sama. Jangan masuk ke lubang yang sama. Dan jangan pernah kita rela dan ridho dengan sistem demokrasi. Ingat itu. Jangan, kalau menganalogikan itu jangan lebay ya. Ada orang yang, seorang kiai menganalogikan gini. Sekarang ini kan kita zamannya zaman demokrasi kan. Ibarat kita berenang di lautan, kapal kita hancur pecah, kemudian yang ada itu kita kelelep ya kan. Kita berenang-renang untuk menyelamatkan diri, yang ada bangkai ya kan. Kita terpaksa harus berpegangan dengan bangkai. Itu menganalogikan seperti itu, lebay namanya. Masa kiai ilmunya sundul langit kok begitu ngomongnya. Nggak boleh kalau menganalogikan terlalu lebay kayak gitu. Yang namanya demokrasi itu bukan sistem, bukan petunjuk yang Allah turunkan, bukan hukum yang Allah turunkan. Kan jelas barang siapa berhukum selain dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, bahkan Allah menghukuminya kafir loh, munafik, fasik paling enggak tuh.
Makanya jangan pernah ridho. Kita berada di negeri yang pahamnya demokrasi juga enggak. Demokrasi apa sih? Kebebasan. Kedaulatan rakyat, apa? Kedaulatan di tangan rakyat. Udah nggak benar. Kedaulatan ya Allah punya, gitu. Kita harus nggak ridho. Hati kita ini harus ingkar bahwa kita ini nggak bisa diatur selain dengan aturan yang sudah Allah turunkan. Kan harusnya begitu. Jadi ustadz, jadi kiai itu harus mengarahkannya itu seperti itu, bukan malah kemana wae itu. Ya mohon maaf, mulut saya ini nggak bisa diem kalau melihat titel orang dipanggil ustadz nyeleweng, orang dipanggil habaib nyeleweng, orang dipanggil syekh nyeleweng. Wah, nggak ada ampun bagi saya tuh. Nggak ada ampun. Kalau masalah keilmuan, bahkan doanya mustajabah. Balaam itu doanya mustajabah, ya nggak? Jadi jangan bangga dengan doa yang mustajabah. Jangan bangga dengan ilmu yang tinggi, ya kan gitu. Kalau masalah ilmu yang tinggi, iblis itu ilmunya tinggi banget. Allah kasih ilmu yang luar biasa. Tapi nggak bisa menjawab pertanyaan sederhana dari Allah, ya kan? Yang bisa menjawab siapa? Nabi Adam. Nah, kecele lagi. Makanya kalau punya titel, punya merasa dirinya punya ilmu tinggi, punya jamaah banyak, jangan sombong. Ingat basic gitu loh. Kita ini manusia untuk tujuan kita adalah berjuang. Berjuang itu berarti mencari ridho dari Allah. Tentunya dengan cara yang Allah ridhoi lah. Kalau dengan cara-cara yang Allah nggak ridho bagaimana? Ya nggak bisa. Ya itu saja. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan mohon maklum bila bahasa saya belepotan. Ya maklum, namanya juga saya ini bukan seorang yang nganu kan gitu. Yang jelas kita tetap waspada. Kita tetap datangkan yang hak agar supaya yang batil Allah hancurkan. Kita tetap istiqomah, kita tetap mengikuti ulama yang dibenci oleh penguasa zalim dan para munafik. Itu jelas seperti yang dipesankan oleh imam kita, Imam Syafi'i. Selamat menjelang berbuka puasa. Di sini kurang 15 menit lagi. Salam perjuangan, salam akal sehat. Jangan lupa bersolawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.